Shalom, kasih karunia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja yang menyelamatkan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, masih membahas Matius 25. Nah, tempo hari pada bahasan tentang talenta, saya menyinggung tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Nah, ada seorang ibu, tante, oma, yang menanyakan tentang maknanya. Nah, saya tahu tante ini sangat cinta Tuhan Yesus dan akrab dengan firman Tuhan. Nah, saudara, mengenai tafsir Alkitab pada sebuah topik, itu memang sangat kaya dan beragam. Nah, seorang hamba Tuhan yang benar dalam menafsir dan menyampaikan firman itu harus mengandalkan Roh Kudus. Ini kunci utama. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong hamba Tuhan tersebut untuk memahami, membukakan firman, tetapi sesuai konteks yang Tuhan mau pada jemaat yang mendengarkannya. Jadi jangan gumunan, jangan kagum, jangan menjadi kagetan kalau mendengar satu topik Alkitab yang sama disampaikan di dalam keragaman. Itu semua adalah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tapi saudara, dalam menafsir dan mengajar firman Tuhan, Roh Kudus ini sudah memberikan batasan-batasan yang harus dipegang, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang lurus atau ortodoksi. Itu 1 Timotius 4 ayat 6, itu pegangan semua orang yang belajar firman. Nah saudara, hari ini kita akan belajar memahami Matius 25, yaitu perumpamaan tentang gadis bijak, 5 gadis bijak dan gadis yang bodoh, tetapi di dalam sebuah kerangka soteriologi atau warta keselamatan yang benar, yaitu sesuai ayat hafalan kita di Efesus 2 ayat 8. Nah, kita akan baca ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, Efesus 2:8 ini adalah rumusan kabar keselamatan di dalam sebuah ayat. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Tuhan, pemberian Allah. Nah, jadi nanti perikop 25 1 sampai 13 ini akan kita pahami di dalam kerangka Efesus 2 ayat 8. Nah, maknanya tidak akan pernah membatalkan kabar keselamatan kita yang lurus. Bahwa keselamatan seseorang hanya bertumpu pada kasih karunia pemberian Tuhan oleh iman. Titik. Ya, sekarang kita ke Matius 25 1 sampai 13 saya akan bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga, jadi Tuhan bicara ini tentang nanti kerajaan surga, itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, pelita itu lampu minyak, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Kadang gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Nah, gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, dari sini kita tahu bahwa rupanya tadinya pelita 5 gadis bodoh ini nyala dengan minyak yang ada di dalam lampu tersebut, tapi mereka tidak punya minyak di dalam buli-buli, tetapi 9. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, beli di situ. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Yang bodoh itu. Tetapi Tuan itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi dia 5 gadis bodoh ini tidak boleh masuk pesta perjamuan surgawi. 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Amin. Saudara, yang pertama, baik 5 yang bodoh maupun 5 yang bijak, mereka ini dua-dua sudah mendengar kabar bahwa mempelai itu akan datang. Ya, dua-dua punya kabar, dan mereka semua tahu bahwa mereka memiliki kesempatan masuk dalam jamuan kawin pesta tuan mereka, dan ini bicara tentang kerajaan surga. Dua-dua punya kesempatan, dua kelompok ini. Jadi menurut ayat pertama ini kita mendapati bahwa dua kelompok ini rupanya memiliki iman dan keyakinan yang nampaknya mirip. Nah, nanti kita akan pahami pelan-pelan, ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya pesan utama dari perikop ini adalah berjaga-jaga. Itu ada di ayat 13. Berjaga-jaga karena kita tidak tahu hari maupun saatnya. Ini bicara tentang bahwa Tuhan sang mempelai itu bisa datang sewaktu-waktu. Dan kalau saudara buka Alkitab, kita tahu bahwa ini nasihat Tuhan keseluruhan tentang berjaga-jaga. Karena Tuhan bisa sewaktu-waktu datang. Bisa datang secara umum, yaitu pengangkatan atau kedatangan Tuhan kali kedua, tapi juga bisa datang secara pribadi, yaitu kematian. Nah, itu ada di ayat 10. Kedatangan Tuhan itu. Nah, saudara, ada kalanya di dalam hidup seseorang, di ayat 10 ini, ada kalanya dalam hidup kita, saudara dan saya, itu pintu keselamatan itu tertutup. Nah, ini berlaku buat semua orang. Jadi ada waktunya semua orang itu punya kesempatan untuk percaya dan diselamatkan, tetapi ada kalanya pintu itu tertutup. Itu ayat 10. Nah, yang menyedihkan, nanti di akhir perumpamaan, mereka 5 gadis yang bodoh ini dan yang pelitanya padam, akhirnya ditolak masuk ke dalam jamuan pesta kawin. Nah, tapi 5 yang bijak ini, yang memiliki minyak dan pelitanya nyala, mereka masuk ke dalam pesta perjamuan. Nah, pesta itu sendiri memang bicara tentang kerajaan surga. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga. Jadi ini memang, jadi perikop ini memang bicara tentang siapa yang bisa masuk surga dan siapa yang tidak bisa masuk surga. Dan perikop ini juga menyampaikan apa yang membuat seseorang selamat dan masuk surga. Nah, ini harus difahami dengan hati-hati di dalam iman terhadap Efesus 2:8. Kerangka soteriologi. Saudara, tetapi perikop ini juga sampaikan mengenai nanti kalau kita lihat bahwa ada hal yang membuat 5 gadis yang bodoh ini tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi
ada kabar tentang apa sih yang membuat 5 gadis bijak ini bisa masuk surga, tetapi apa juga yang membuat 5 gadis yang bodoh ini tidak bisa masuk surga. Nanti kita akan pahami pelan-pelan. Nah, saudara, 5 yang bodoh itu kalau menurut ayat 8, mereka hanya membawa 1 persediaan minyak, yaitu apa yang ada di dalam lampunya, ya. Tetapi 5 gadis yang bijak, selain mereka memiliki minyak pada lampunya, tetapi mereka juga membawa buli-buli minyak yang baru. Jadi kalau minyak yang lama habis, mati, dimasukkan minyak yang baru nyala. Nah, mana yang minyak yang baru itu yang akan membuat pelita mereka ini tetap menyala. Dan minyak yang baru ini membuat mereka diterima ke dalam pesta perjamuan. Nah, saudara, ada yang menarik di ayat 5. Dikatakan bahwa karena mempelainya tidak datang-datang, akhirnya 10 gadis itu tidur. Nah, sebelum lanjut, amati dulu ayat 5 ini, saudara, karena ini menarik. Ini sering salah tafsirkan oleh banyak orang. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak, 2 kelompok ini sama-sama tidur. Dan tidur itu bukan dosa. Tidur itu karena capek menunggu mempelai tidak datang-datang. Tidur itu karena Tuhan Yesus tidak datang-datang juga. Dan sudah malam. Alamiah memang waktunya tidur. Jadi ayat 5 ini mengenai tidur itu bukanlah perkara dosa atau tidak dosa. Tetapi yang membedakan mereka adalah 5 yang bodoh ini tidur dalam keadaan tidak berjaga-jaga. Nah, ini kok ada orang tidur tidak berjaga-jaga. Sedangkan 5 yang bijak ini tidur pulas dalam kepastian akan diterima di pesta. Tidur berjaga-jaga. Ini unik juga. Kok tidur tapi dikatakan berjaga-jaga menurut Matius 24 dan 25. Yang garis bawahi kebenaran ini. Nanti kita akan tahu kenapa 5 gadis bijak ini bisa begitu yakin akan diterima di jamuan pesta surgawi itu, sehingga membuat mereka juga tidur nyenyak. Saudara, sekarang dari perumpamaan ini, yang menjadi pembedaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijak itu adalah, yang menjadi pembeda adalah apakah setelah minyak yang pertama habis, mereka beralih kepada minyak yang baru. Nah, ini adalah poin dari perikop ini. Ada minyak yang lama di dalam lampu, tetapi setelah itu habis, apakah mereka beralih kepada minyak yang baru, minyak yang terakhir? Karena minyak yang terakhir itu yang akan menyelamatkan mereka, membuat pelita nyala dan masuk ke dalam jamuan pesta surgawi. Atau mereka tidak punya minyak yang baru dalam buli-buli mereka, sehingga lampu atau pelita mereka padam dan mereka tidak bisa masuk pesta surgawi. Nah, ini perbedaannya. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus ini memakai sebuah perumpamaan, ada minyak, ada pelita, lampu, maka seharusnya perumpamaan itu, yaitu minyak dan lampu ini, melambangkan suatu makna yang harus kita pahami, suatu makna yang dalam. Nah, makna inilah yang nanti akan menuntun kita untuk mengerti dan semakin teguh iman kita di dalam Yesus sebagai jaminan keselamatan kita, sebagai Tuhan kita yang kekasih. Ya, ini bicara tentang minyak dan lampu. Saudara, kalau kita belajar tentang tabernakel, yaitu kemah suci keimaman Harun,
ada salah satu barang di ruang suci itu namanya lampu menorah. Satu cagak atau cagak lampu itu, tapi kemudian ada 7 lampu kecil-kecil, lampu minyak. Nah, ini sudah ada nih. Nah, nanti lampu itu hadap-hadapan dengan meja sajian 2 tumpuk roti itu, dan sebelahnya ada mesbah ukupan itu yang ada di ruang suci. Nah, lampu yang ada di ruang suci itu, lampu atau kaki dian itu, Tuhan berpesan bahwa itu tuh harus selalu nyala. Perintahkan kepada imam-imam agar selalu diisi minyak supaya ruang suci itu terang. Dan lampu menorah itu, kaki dian itu adalah pencahayaan yang ada di dalam ruang suci. Kita baca ya, Keluaran 27:20. Judul perikopnya mengenai minyak untuk lampu. Sama toh? 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang murni untuk lampu. Jadi minyaknya itu adalah minyak zaitun. Saudara, saya tidak akan di dalam penafsiran tabernakal ini, cuman nanti kita akan dapat korelasinya secara ringkas saja. Jadi bersabarlah. Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar menyala. Jadi lampu ini harus diisi minyak zaitun tumbuk yang murni. Nah, ini ada tafsirannya tersendiri, supaya lampunya tetap menyala. Nah, itu adalah gambaran di tabernakel, kemah Harun, kemah suci zaman Harun, bahwa ada kaki dian yang harus terus nyala, saudara. Nah, untuk bisa nyala harus diisi minyak tumbuhan zaitun, supaya ruang suci itu kalau sore bisa terang, seperti itu. Tapi rupanya lampu yang ada di tabernakel ini pun juga merupakan sebuah perlambang. Jadi fungsinya bukan cuma ornamen, karena itu dari emas, juga bukan cuma sebagai penerang, tapi itu adalah suatu gambaran. Apa sebenarnya makna dari lampu dan minyak di dalam Alkitab? Nah, ini kita bisa baca di Mazmur 119 ayat 105. Saya yakin saudara hafal. Mazmur 119 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu bicara tentang firman Tuhan, dan terang itu bicara tentang firman Tuhan bagi jalan hidup manusia. Jadi pelita yang menyala itu merupakan gambaran dari firman Tuhan. Ini juga dicatat di dalam Amsal 6 ayat 23. Amsal 6:23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita, ajaran Tuhan itu adalah cahaya. Teguran Tuhan itu adalah jalan kehidupan. Dan kehidupan di sini dipakai hidup kekal. Hakayim dalam bahasa Ibrani atau zoe di dalam bahasa Yunani itu adalah hidup kekal, bukan kehidupan biasa. Dan kalau kita membahas menorah lebih dalam, lebih lanjut, yaitu tentang lampu yang ada di dalam tabernakel, lampu kaki dian yang ada 7 lampu kecil itu. Di dalam Wahyu pasal 2 kita tahu bahwa lampu itu bicara tentang gereja, yaitu ke-7 jemaat. Sekali lagi memang dibutuhkan penjelasan tersendiri yang panjang lebar tentang menoreh
atau kaki dian dan tentang tabernakel. Tapi saudara, secara singkat kita bisa nangkep makna bahwa lampu yang tetap menyala itu bicara tentang firman Tuhan yang dimiliki oleh gereja menurut Wahyu pasal 2. Apa itu? Itulah kabar Injil keselamatan, yaitu sebuah perjanjian yang baru, yaitu minyak yang akan membuat pelita itu terus menyala. Itulah perjanjian yang baru. Nah, inilah Injil keselamatan yang dimiliki oleh gereja menurut Wahyu pasal 2. Nah, saudara, kalau kembali ke Matius 25 ini, ke perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak itu, 5 yang bodoh ini hanya punya cadangan minyak yang ada pada lampunya. Sedangkan 5 yang bijak ini mereka punya minyak di lampu mereka, tetapi juga punya buli-buli minyak yang baru, yang nantinya akan tetap membuat pelita itu nyala dan membuat mereka bisa masuk perjamuan pesta surgawi. Nah, tadi kalau Mazmur dan Amsal bicara bahwa pelita berisi minyak itu adalah firman Tuhan, maka maksud perumpamaan di sini sekarang jadi lebih terang. Benar ya, saudara? Bahwa ada minyak yang lama yang ada di dalam lampu, tetapi juga ada minyak yang baru yang ada di dalam buli-buli. Nah, ini 5 yang bodoh adalah mereka yang tidak memiliki minyak yang baru. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa rupanya 2 kelompok ini punya iman yang sama. Sebetulnya siapa mereka? Nah, mereka ini adalah umat yang juga memiliki firman atau janji Tuhan, yaitu perjanjian lama atau Taurat. Tetapi tidak mau beralih kepada minyak yang baru, yaitu perjanjian baru atau Injil. Dan akhirnya pelita mereka, 5 yang bodoh ini padam. Jadi mereka hanya berpegang pada firman perjanjian lama, yaitu hukum Taurat. Seperti itu, saudara. Nah, ini artinya pada waktu Tuhan sampaikan perumpamaan 5 gadis bodoh ini, Tuhan sedang menunjuk pada Israel yang menolak Yesus pada waktu ini dicatat sebagai kegenapan dari perjanjian yang baru. Saudara, Taurat itu susah. Usaha untuk mencapai keselamatan melalui Taurat itu mustahil. Artinya minyak yang lama atau hukum Taurat itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Minyak yang lama itu pasti habis dan pelita mereka pasti padam. Nah, hukum Taurat adalah ketegasan Allah, ketegasan Tuhan bahwa semua manusia itu layak untuk binasa, itulah Taurat. Dan keselamatan melalui hukum Taurat ini tidak bisa dicapai oleh manusia. Amin. Itu kata firman Tuhan. Karena tidak ada satupun dari keturunan Adam dan Hawa, anak Adam dan Hawa, yang bisa menggenapi seluruh isi hukum Taurat ini tanpa mengurangi satu iota pun. Yaitu kasihlah Allahmu dan kasihlah musuhmu. Kasihlah sesamamu. Ya, musuh sesama juga. Tidak ada manusia yang dengan usahanya bisa berhasil mengasihi Allah dengan sempurna. Itu Taurat. Demikian juga tidak ada manusia yang dengan kekuatannya bisa mengasihi sesamanya dengan sempurna. Jadi ini bicara tentang Taurat. Tapi kalau saudara teliti lebih dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa hanya ada satu pribadi saja yang berhasil mengasihi Allah dan mengasihi sesama tepat seperti seluruh isi perintah Taurat. Hanya ada satu pribadi saja yang bisa menggenapi Taurat dengan sempurna di dalam tubuhnya. Siapa, saudara? Siapa? Benar, namanya adalah Yesus Kristus. Dan Injil Yesus Kristus inilah suatu perjanjian yang baru.
Injil Yesus adalah minyak yang baru bagi pelita yang terus menyala, yang akan membuat 5 gadis yang bijak itu masuk dalam perjamuan pesta surgawi. Jadi Tuhan Yesus adalah suatu perjanjian baru yang membuat pintu keselamatan itu terbuka bagi siapa saja yang memilikinya. Siapa saja yang percaya dan memiliki Yesus. Dan itu akan membuat pelitanya tetap menyala, oleh sebab ada minyak yang baru di dalamnya. Amin. Saya buat konklusinya supaya lebih jelas. Jadi 5 gadis yang bodoh itu tidak memiliki buli-buli minyak yang baru. Dan mereka adalah gambaran orang-orang Yahudi pada masa Yesus yang menolak Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Dan pada masa sekarang, 5 gadis yang bodoh ini adalah mereka yang menolak memiliki minyak yang baru, yaitu Yesus Kristus, yang akan membuat pelita itu kekal menyala. Nah, 5 gadis yang bodoh ini adalah orang-orang yang tiap malam bisa tidur nyenyak dalam keyakinan yang palsu, bahwa saya telah melakukan Taurat dengan sempurna dan itu cukup untuk membuka pintu surga, maka malam ini saya akan tidur nyenyak, seperti 5 gadis yang bodoh ini. Dan 5 gadis yang bodoh ini adalah orang-orang yang sampai matinya, ayat 10, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kesempatannya tertutup. Nah, itulah kebenaran tentang 5 gadis yang bodoh. Sedangkan 5 gadis yang bijak ini bicara tentang gereja Tuhan, saudara dan saya, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Amin. Dan 5 gadis bijak ini adalah orang-orang yang bisa tidur nyenyak karena yakin pada Juru Selamat mereka, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan, tapi yakin pada Yesus sebagai Juru Selamat. Dan 5 gadis bijak ini adalah mereka yang mengandalkan minyak yang baru sebagai jaminan keselamatan. 5 gadis yang bijak ini adalah orang-orang percaya yang akan masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Amin, saudara. 5 gadis bijak ini adalah orang-orang yang tahu bahwa Taurat atau segala perbuatan baik tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Amin. Nah, mari saudara, di akhir zaman ini kita harus betul-betul harus meneguhkan hati kita bahwa pengharapan kita aman di dalam Kristus, tidak ada yang lain. Milik Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidurlah dengan nyenyak dalam keyakinan kita pada kasih Kristus. Dan pada waktu nanti sangkakala berbunyi, mempelai itu datang. Waktu umur kita berhenti atau waktu Yesus datang kali kedua, pelita kita didapati tetap menyala. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus atas kita sekarang sampai kekal. Maranatha, kata Tuhan, ya, aku datang segera. Amin Tuhan, datanglah segera Tuhan Yesus. Kami sangat merindukan Engkau. Amin.